Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fajrani Puspitasari dari kelas manajemen 20D akan memaparkan materi terkait dengan salah satu teknik peramalan, yaitu teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan sebagai pemecahan data atau time series, disebut juga dengan data deret berkala. Metode dekomposisi ini memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jadi, kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analisis atau peramal dalam menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini, peramalan kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan, dan perencanaan di masa yang akan datang. Perubahan atau pola pergerakan data memiliki pola yang bermacam-macam dan kompleks. Terkadang polanya menurun, menaik, berfluktuasi, atau disebut juga memiliki pola yang tidak teratur. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan memodelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit, sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu yang pertama tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklis, dan yang terakhir variasi random. Kesemuanya ini disebut juga komponen data berkala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabungkan kembali dan menjadi forecast atau ramalan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai tren. Tren atau dapat disebut juga dengan tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain yang pertama itu tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Yang kedua yaitu variasi musim. Variasi musim atau dilambangkan dengan S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim ini karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, dan metode presentase terhadap tren. Kemudian yang ketiga, variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah-langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara yang pertama itu mengetahui data asli, yang kedua menghitung nilai tren, yang ketiga menghitung indeks musim, yang keempat menghitung nilai normal, dan yang kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren, yaitu CI sama dengan TCI per T. Kemudian yang terakhir, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Dan yang terakhir, ada pula variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah-langkah untuk menghitung variasi random yaitu dengan cara melanjutkan tabel dengan yang pertama itu menghitung indeks siklis, yang kedua menentukan jumlah tertimbang nilai siklis, dan yang ketiga menghitung nilai variasi random. Saya kira sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.